Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sama seperti tahun sebelumnya. Lanjut slide, Ken. Apa ada yang tahu pengertian dari COVID-19? Virus yang menular. Ya, virus. Ya, betul. Virus Lanjut, berbahaya. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Peristiwa ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bukan? Masa ini sangat berat bagi kehidupan kita karena memberikan banyak sekali dampak negatif. Lanjut slide. Ada yang tahu apa saja dampak negatif COVID-19? Sesak nafas. Kita jadi belajarnya di rumah terus. Jadi cepat capek. Ya, benar. Lanjut, Kak. Dampak negatif COVID-19 yaitu yang pertama mulai dari sekolah yang dilakukan dengan jarak jauh, pengurangan karyawan di perusahaan-perusahaan, pembatasan sosial, bahkan sudah banyak sekali korban yang terkena virus COVID-19 sehingga menyebabkan kematian. Saya tahu kita semua mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Namun senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila kita tetap tangguh, semangat, dan taat kepada protokol kesehatan. Terlebih lagi, saat ini sudah ada varian baru loh dari COVID-19 yaitu Omicron. Lanjutkan. Ada yang tahu nggak di Indonesia ini virus Omicron udah ada berapa banyak kasusnya? Udah lebih dari 100. Ya, benar. Lanjut slide, Kak. Info terbaru pada Rabu 12 Januari 2022, angka COVID-19 varian Omicron diketahui kembali bertambah 66 kasus. Tercatat totalnya menjadi 572 kasus. Penambahan kasus tersebut terdiri dari 33 kasus dari pelaku perjalanan internasional dan 33 orang transmisi lokal. Saat ini, WHO sedang berkoordinasi dengan sejumlah besar peneliti di seluruh dunia untuk lebih memahami Omicron. Studi yang sedang berlangsung segera mencangkup penilaian penularan, tingkat keparahan infeksi, termasuk gejala, kinerja vaksin, dan tes diagnostik dan efektivitas pengobatan. Di sini masyarakat sangat berperan penting sekali dalam melawan COVID-19. Coba sebutkan siapa yang tahu peran-peran masyarakat. Apa saja yang harus dilakukan di saat COVID-19 ini? Menjaga protokol kesehatan. Iya, benar. Masih ada nggak yang lalai dalam protokol kesehatan? Masih banyak. Ya, kita semua itu harus sebaik mungkin bekerja sama, tidak boleh meremehkan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Namun masih ada saja yang sembrono dan tidak memakai hati nurani. Contohnya, masih banyak masyarakat yang egois, ingin membahagiakan diri sendiri, lebih memilih berlibur ke negara atau tempat-tempat lainnya. Padahal pemerintah sudah melarang untuk tidak berlibur terlebih dahulu. Kalaupun ingin keluar, seharusnya kita bisa memilih tempat mana yang aman. Itu tempat zona merah atau tidak. Tanpa ada usaha yang kuat dari masyarakat untuk mencegah diri dan lingkungannya terpapar dari pandemi COVID-19, akan sulit untuk kita keluar dari wabah ini.
Selain berdampak negatif, virus ini juga memberikan dampak positif bagi kita semua. Lanjut Kak, slide-nya. Apa saja dampak positif dari COVID-19? Ada yang tahu? Mungkin kita jadi lebih banyak waktu sama keluarga karena nggak keluar rumah. Benar sekali. Lebih sadar kalau menjaga kesehatan itu penting. Ya. Oke, Kak, Menjaga lanjut. jarak, Jadi berempati menjaga terhadap jarak yang bukan manusia, bohong. Kak. Lanjut, Kak. Ya, benar. Dampak positifnya kita sebagai masyarakat jadi lebih banyak belajar pentingnya kesehatan. Yang tadinya pada biasa aja, jadinya makin menjaga kesehatan diri sendiri dengan ketat. Betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, rasa peduli sama satu sama lain tuh makin erat, apalagi dalam kondisi ini tuh kita saling membutuhkan satu sama lain, jadi kita harus saling tolong-menolong juga. Timbulnya waktu kebersamaan yang lebih lama antar keluarga. Contohnya kayak kerja tuh sekarang disip-sipin gitu, dampak pandemi. Jadinya yang harusnya masuk setiap hari, jadi banyak ada waktu liburnya dan lebih banyak untuk keluarga. Timbulnya solidaritas di tengah masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan, bukan hanya di masa krisis ini, tetapi juga di saat krisis ini telah berlalu. Oleh karena itu, sebaiknya kita memperketat protokol kesehatan. Lanjut, Kak. Protokol kesehatannya apa aja? Menjaga jarak. Memakai masker. Menjaga jarak. Ya, mencuci tangan, memakai masker. Apa lagi? Lanjut, Kak. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan yang kelima, menghindari kerumunan. Saya berharap kejadian ini bisa menjadi penyemangat bahwa kita masih bisa bertemu dan membangun rasa sosial yang sudah terkubur selama 2 tahun. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat berjuang melawan COVID-19, selamat belajar, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya? Kak, saya Ya, silakan Selma. Saya izin bertanya, memang wabah ini atau kondisi seperti ini ada negatif dan positifnya. Tapi dari Anda sendiri punya tips nggak sih buat kita-kita yang mungkin kalau di rumah tuh malah makin jenuh, malah makin stres, nggak ngapa-ngapain. Mungkin kayak punya tips kayak bisa ngelakuin apa sih di rumah yang bisa ningkatin skill juga dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih izin menjawab. Kita bisa, kalau kita bosan di rumah, kita bisa kayak keliling-keliling Dunia. komplek sendiri, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, terus olahraga sambil olahraga juga, jadi biar lebih sehat. Terus kita bisa lebih produktif juga, contohnya kayak lebih banyak membaca gitu, kayak kan kita di rumah itu belajarnya online, pelajaran pasti juga lebih berkurang. Nah, kita bisa belajar sendiri lewat kayak YouTube atau Google yang lain-lainnya. Terus kita bisa juga kayak kalau ada waktu senggang nih kita bikin apa gitu, kayak kemarin pasti banyak yang suka kayak bikin kue, jadi belajar masak, bikin TikTok. Iya, meningkatkan kreativitas kan? Iya. Iya itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau nanya, Kak. Ya, silakan Niken.
Dari Kakak sendiri nih, ada tips gak sih gimana caranya biar kita tuh terhindar dari virus COVID ini? Kayak pembiasaan sehari-harinya atau gimana? Izin menjawab nih Ken. Tipsnya nih buat sehari-hari membiasakan diri. Apa sih tadi pertanyaannya? Membiasakan diri. Gimana ada tips gak buat menghindari virus COVID ini? Kayak pembiasaan diri sehari-harinya ada yang beda gak dari sebelum adanya virus ini? Tipsnya, cara menghindarinya yaitu karena sekolah juga di rumah, jadinya kita banyak di rumah aja, emang harus di rumah aja, terus gak boleh pergi berkerumun, berkumpul-kumpul di orang yang banyak, di sekumpulan orang yang banyak, ada minimalnya berapa, terus banyak-banyak jaga kesehatan, minum vitamin, olahraga, tidur teratur. Udah Kak. Makasih atas jawabannya. Terima kasih.